bersama dua narasumber kita, yaitu Pak Indra Utoyo dan juga Mas Timi. Boleh dulu tepuk tangannya teman-teman. Ya. Sebelumnya Pak Indra Utoyo, Mas Timi, terima kasih banyak sudah mau hadir menyempatkan diri di acara kami yang sebenarnya kecil ini. Kami sungguh bahagia bisa menerima Mas Timi dan Pak Indra. Mungkin sebelum kita banyak lebih jauh untuk membacakan atau bertanya jawab dan berdiskusi tentang apa sih leadership in digital era dan anak-anaknya itu seperti apa, karena mungkin boleh bantu dibacakan dulu dari Mas Timi seperti apa latar belakangnya dan juga sedang dilakukan seperti apa di kitabisa.com. Oke, kalau kata patah tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Dan teman-teman kita perkenalan dulu nih. Mas Timi pasti udah sering banget namanya dan Al-Fatih Timur siapa sih yang nggak kenal dan siapa yang nggak tahu kita bisa, bener nggak Mas? Bener nggak teman-teman? Tahu semua di sini, tahu kita bisa semua dong? Iya. Pernah donasi nggak kita bisa? Alhamdulillah pernah Mbak. Alhamdulillah pernah. Yeah. Dermawan berarti ya? Oke. Saya Mas Al-Fatih Timur ini dulu membangun Kitabisa, sekarang menjadi CEO ya Pak ya, Mas ya. Dan dulu dari crowdfunding dari tahun 2013, jadi kurang lebih 9 tahun teman-teman. Nah sebelum membangun Kitabisa, Mas Al-Fatih Timur ini dulu di Rumah Perubahan bersama Renald Kasali sebagai asisten CEO beliau ya. Betul, dan sekarang Kitabisa setelah 9 tahun dibangun oleh Mas Timi, itu sudah ada 6 juta orang yang berdonasi dan 100.000 lebih penggalangan dana teman-teman. Tepuk tangan dong boleh. Dan tidak hanya itu, Mas Timi juga berhasil di Kitabisa udah menggait hampir lebih dari 3.000 yayasan. Lalu yang menakjubkan di 2016, Mas Timi masuk di 30 Under 30 Forbes ya, benar nggak? Wah, luar biasa. Berarti Under 30 waktu 2016 tahun umur berapa Mas? Oh, benar juga. Dan yang paling menakjubkan lagi teman-teman, Mas Timi ini lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Luar biasa. Satu kan apa Mas? Mau? Jangan Mas. Oh. Oke. S2 kita aja Mas. Jangan. Bercanda. Oke. Lanjut ke pembicara kita yang satunya lagi. Mungkin Trista mau menjelaskan. Boleh. Pak Indra Utoyo ini adalah salah satu bapak yang cukup saya look up itu karena karirnya, dedikasinya, dan juga kontribusinya. Terutama kalau bisa kita lihat di terakhir-terakhir ini, mungkin kalian teman-teman tahu kalau Alobank yang kemarin banyak banget penggunanya, massive growth-nya itu adalah Pak Indra Utoyo sebagai direktur utamanya. Boleh tepuk tangan dulu? Oke. Pak Indra Utoyo ini mungkin detail-detailnya bisa dibaca di sini, tapi yang menakjubkan adalah beliau juga mengambil PhD-nya di Universitas Indonesia. Ya, dengan dosennya Bapak Budi. Jadi ini giving back to the community ya, Mas dan Pak, tentang apa yang sudah dihasilkan dan kita mencoba untuk memberikan kembali ke komunitas yang sudah kita alami. Berikutnya untuk pengalamannya sendiri, Pak Indra ini sudah cukup malang melintang di industri digital, terutama di industri perbankan. Beliau memulai karir sebagai direktur itu di Telkom sebagai direktur digital and strategic portfolio. Benar Pak Indra? Benar ya? Direktur IT? Oke, direktur IT baru kemudian direktur digital and strategic portfolio Telkom. Itu pada tahun 2012 hingga 2017. 2007 hingga 2017 menjadi direktur. Iya. Bicara ya Pak ya. Kalian nggak boleh kayak gitu ya, karena saya sudah masuk kayak Bapak sama anak sama Pak Indra ini, jadi nggak apa-apa. Lalu berikutnya setelah dari Telkom, Bapak Indra ini dibutuhkan untuk kontribusinya dan juga energinya untuk menjadi direktur digital banking dan IT di BRI. Itu pada tahun 2017 hingga 2018. Ya, 2018. Setelah itu baru ada penambahan direktur digital banking, IT dan operation di BRI pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Jadi bayangkan di BRI itu sudah bertanggung jawab untuk digital banking dan IT-nya, harus bertanggung jawab juga kepada sisi operation-nya. Jadi semoga kita bisa dapat mengambil ilmu dari Bapak Indra dari sisi profesi yang sudah dilakukan. Terakhir, ini dia yang paling bombastis, yaitu beliau menjadi direktur utama Alobank pada tahun 2022 hingga sekarang. Quite impressive untuk portofolio dan juga resume dari Pak Indra.
Mungkin setelah ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Hana ya. Betul. Mungkin tapi sebelum kita bertanya lebih jauh Pak Indra dan Mas Timi, saya ingin menanyakan pertanyaan introduction dulu. Kesan pesan balik ke UI, apa yang pertama kali menginjakan, apa kok masih gini-gini aja, atau ternyata kok sudah lebih bagus atau seperti apa? Silakan. Rindu Pak, apa kangen? Iya silakan. Baik, masih nih. Mas Teguh kan? Lupa. Ya terima kasih juga yang saya hormati Pak Budi, soalnya guru saya gitu kan. Dia juga teman-teman semua. Sobrani. Kalau ini juga ini salah satu ini juga legend digital. Anak muda berbakat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang ada ini waktu yang ikut melalui online. Oke, jadi kalau lihat kesannya tadi, ya dulu saya juga kalau bimbingan, kalau kuliah ya berapa juga di sini ya. Nah, tadi sebenarnya saya kesini itu sempat nyasar gitu, karena masih pakai jalan yang belakang. Udah tutup ternyata gitu kan, tapi saya turun aja di sana dan jalan kaki masuk. Tapi kalau saya dalam gedungnya, jauh sekarang jadi bagus banget gitu. Kayaknya iya saya ada dimensi, ada BRI juga, jadi memang sudah lihat banyak sekali perubahannya gitu. Oke, terima kasih Pak Indra. Kalau Mas Timi gimana? Apa yang dikangenin? Mungkin kalau S1 di Depok ya Mas ya, bener nggak? Nggak apa-apa, mungkin kangen ada yang dulu gebetannya di S1 atau mungkin kangenin apa gitu Mas kalau di UI gitu Mas. Itu kalau demo aktivis berarti Mas. Ceritanya. Sosokan. BEM gitu ya, BEM berarti ya. Naik bus Deborah, naik Lebak Bulus, kalau mau ke HI berhenti di hari sama nanti dulu. Terus sholat di sini baru berangkat ke HI. Oh, jadi kangennya sholat di sini ya? Nanti boleh Mas sholat di sini. Sekalian imamin teman-teman. Pantes karirnya lancar ya. Berarti nggak berani dari sholat nih. Mau demo sholat Rizal. Kita boleh sholat? Alhamdulillah udah. Kita lanjut ke talk show gitu aja di Instagram ya teman-teman ya. Mas Dwi, Pak Indra, mohon maaf kita agak desmol aja ya. Nggak harus terlalu takut ya. Kaget. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan introduction tentang gimana flashback di UI. Agak serius sedikit, kita melangkah agak serius. Seperti yang kita tahu Pak Indra sini kan banyak sekali industri yang dijalankan, apalagi sebagai direktur, yaitu Telkom, BRI, dan Alobank. Tapi pada dasarnya ada satu garis besar di situ, yaitu terkait dengan digital. Selalu berhubungan dengan digital. Pak Indra dalam menjalani di 3 perusahaan besar itu, mulai dari Telkom, BRI, dan Alobank ini, nah, perbedaan apa yang paling terasa di sisi signifikan dari sisi company wise or strategi? Karena kita tahu juga Alobank Pak Indra dari awal banget ya untuk membuild growth dan lain-lain. Perbedaannya di mana Pak? Sisi paling bedanya dari 3 itu? Iya, kalau saya 36 tahun setengah di BUMN. BUMN itu memang ya ada negaranya di sana ya. Nah, memang kalau dari BUMN itu biasanya masalah governance itu sangat ini ya, harus menjadi perhatian duluan. Nah, baru kalau mengambil keputusan setelah governance-nya ada tinggi. Kalau begitu masuk sekarang saya yang mau masuk 7 bulan ya, ini masuk ke perusahaan private dari sebuah jaringan ekosistem bisnis. Ada entrepreneurnya nih, Pak CT gitu kan. Jadi memang ini agak beda dalam hal style gitu ya, dalam hal ini lebih entrepreneurial company. Jadi kadang-kadang keputusannya sudah bisa duluan, kemudian tapi governance-nya kemudian harus juga beres. Jadi kalau di BUMN beda, lebih ke governance dulu baru keputusannya belakangan. Itu yang saya rasakan. Keputusan apa ya berarti ya? Cara mengambil keputusannya dan beda bisnisnya kan? Kalau di BUMN lebih nungguin dulu di pemerintah mau apa gitu. Dan tata kelolanya dulu aturannya baru kita ini birokrasinya. Birokrasi lebih ringan berarti maksudnya apa ya? Birokrasi ini jadi lebih ringan berarti di Alobank ya Pak? Bukan lebih ringan, dalam artian buat kita
Tapi dalam artian bahwa kita harus mengutamakan outcome-nya dulu. Mau apa nih? Nah, kemudian yang lainnya harus benar, harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, diberesin semua, misalnya dengan tata kelolanya begitu. Oke, menarik ya. Kalau tadi Pak Indra nih lebih ngebahas perbedaannya waktu memimpin di BUMN dan private. Nah, kalau Mas Timi sendiri kan berarti waktu kerja sama orang cuma sebentar ya Pak ya, Mas ya. Terus langsung ngebangun Kita Bisa. Awalnya tuh Mas, kenapa sih membangun Kita Bisa, dan kan pasti ya 2013 yang lalu Mas Timi mungkin 9 tahun yang lalu lebih muda ya. Mungkin seumur kita punya keberanian itu memimpin perusahaan sendiri, crowdfunding sendiri, dan akhirnya Kita Bisa jadi gitu. Waktu itu idenya dari mana? Dan keberaniannya juga dari mana sih Mas? Mungkin dari sini ada yang pengen membangun bisnis tapi belum kekumpul keberaniannya gitu Mas. Ya kan Mas? Ya awalnya nggak direncanakan jadi bisnis Mbak. Awalnya 2013 sebagai gerakan aja, gerakan sosial, cuman over weekend kita ngumpul, problem yang kita lihat adalah banyak yayasan, aktivis, entrepreneur punya ide sosial tapi nggak punya duit, punya donasi. Padahal di luar sana pasti banyak orang baik yang mau bantu, tinggal gimana caranya. Terus saya lihat di luar negeri ada Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe jadi benchmarking ke platform luar. Terus ya udah di Indonesia belum banyak nih dan belum ada yang fokus ke sosial. Ya udah dari problem itu dan benchmark luar, bikinlah Kita Bisa. Dan saya bisa bilang ya sebenarnya ya nggak berani-berani aman juga karena didukung sama banyak orang-orang yang sangat suportif, termasuk Pak Renal. Ini Pak Indra Utoyo ini landlord saya dulu, beliau menyediakan rumah beliau di Pulau Raya untuk jadi kantor kita selama berapa tahun Pak. Sekarang tuh buat saya. Ingat dulu Pak Indra buat startup aja, buat ekosistem buat anak-anak muda gitu. Luar biasa. Lebih satu company loh Pak dari itu Pak. Iya. Jadi Forbes terpenting loh Pak karena Pak Indra nih Pak. Udah amal jariah. Ya jadi ya itulah, jadi alhamdulillahnya dibantu banyak orang gitu, dan saya bersyukur banget journey-nya Kita Bisa itu disupport lah sama banyak pihak gitu. Kalau enggak ya termasuk 2015 kita hampir mau tutup, ketemu Ahmad Zaki kenalin sama salah satu investor yang akhirnya percaya dan mau bantu kita gitu, karena susah banget waktu itu cari funding dan karena orang bingung apa sih nih social business ini apa gitu, kayak bingung. Akhirnya kita ketemu mission driven investor lah, orang yang nggak cuma lihat misalnya transfer impact tapi dia social impact gitu sih. Oke, jadi intinya teman-teman kalau mau bangun sesuatu yang penting kalau niatnya baik pasti ada jalannya. Ketemu Pak Indra, ketemu investor gitu, jadi jangan takut jadi pemimpin yang baru memimpin sendiri ya teman-teman. Oke, menarik banget padahal baru pertanyaan kedua. Sekarang lebih ke tadi kepemimpinan nih, karena ini mata kuliahnya tentang kepemimpinan dan organization behavioral. Kalau mau tanya nih Pak Indra dan Mas Timi, gaya kepemimpinannya itu seperti apa sih selama 9-10 tahun ini, apalagi kalau Pak Indra tadi 36 tahun ya Pak jadi pemimpin. Sebenarnya gaya kepemimpinan yang dianut atau yang dipegang teguh itu seperti apa Pak? Mungkin menambahkan juga Pak Indra ya, karena kan mungkin kalau Pak Indra sudah merasakan dua ekosistem berbeda, mulai dari BUMN hingga tadi private company. BUMN dan private company mungkin lebih agile di private company karena kritis dari bawah lagi kan, kurang lebih. Begitupun dengan Mas Timi. Mas Timi pada awal ya itu tidak direncanakan untuk jadi company, sih Kita Bisa. Tapi pada suatu ketika hingga dapat funding, otomatis pasti akan ada shifting, mas, mulai dari organisasinya, orang-orang di dalamnya, hingga vision yang dibawa suatu perusahaan. Di situ Mas Timi dan Pak Indra apakah ada penyelesaian atau memang sudah membawa karakter kepemimpinan sendiri di dalamnya? Dari situ, itu dulu mungkin, silakan Pak. Oke. Silakan Pak Indra dulu. Iya, ya saya memang mungkin tipe orang yang memang senang belajar dari siapa aja ya, tapi juga selalu ingin lihat hal-hal yang baru yang kira-kira ke depan seperti apa, dan itu mewarnai karir saya sebetulnya. Kalau melihat Equality in the Dot, itu ya kira-kira di dalam setiap perjalanan saya itu memang saya selalu ada tidak di area-area yang mainstream, justru di area-area yang second curve, ya cari area baru, inovasi, membangun hal-hal yang faktor pertumbuhan lain yang baru, gitu ya. Itu yang saya lakukan di Telkom, maka muncullah ada ya termasuk ekosistem startup dibangun di Telkom, ada Indigo, ada
bikin venture capital, terus masuk ke BRI, bicaranya transformasi digital, dan sekarang masuk ke bank digital yang juga sekarang sesuatu yang baru ya di industri keuangan. Jadi memang saya memang senang belajar hal yang saya rasa ke depan apa yang akan menjadi konteks dari mewarnai kehidupan kedepanan itu, tapi memang terkait dengan teknologi, kira-kira itu sih yang saya jalani sebagai saya. Oke, kalau agak teori dikit Pak, gaya kepemimpinan itu kan ada autokratis, demokratis, laissez-faire sama ya. Jadi kalau saya itu karena saya sih itu bukan menyuruh orang, tapi saya ingin memimpin dengan cara menggerakkan orang. Jadi maka saya tipe yang sebetulnya ya kalau bisa orang tergerak, dirinya terinspirasi begitu untuk melakukan sesuatu. Jadi saya tipe yang seperti itu. Jadi memang kan evolusi leadership itu berkembang ya. Kalau kita bicara 100 tahun yang lalu, gitu, mungkin pemimpin itu tugasnya setting the direction. Nanti yang lain suruh ikut ke arah itu. Gitu. Nah, kemudian nanti bikinlah strategi. Nah, kemudian mulai mungkin berapa tahun, 40 tahun, katakanlah begitu, zaman-zamannya Kotter gitu, terus Warren Bennis gitu. Itu kan sudah bicara, bagaimana sekarang bicara vision. Jadi pemimpin harus memberikan punya vision dan artinya tetap aspek visionernya yang didahulukan. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Sekarang di mana ketidakpastian juga tinggi, kita juga tidak lebih tahu gitu. Sebenarnya pemimpin itu yang saya rasakan juga sekarang kita lebih bicara visionary mungkin tetap perlu ya, tapi bicaranya justru kita kolaborasi, co-creation dengan tim kita gitu. Jadi kita bersama-sama untuk meng-create value bersama ke depan gitu. Jadi lebih saya kayaknya lebih kayak manpower, lebih kayak coaching untuk bisa memberikan platform bagi setiap talent, setiap tim gitu untuk bisa menciptakan suksesnya sendiri, tapi dalam sebuah sektor kira-kira gitu. Oke, luar biasa sekali. Lebih ke memberikan guidance berarti. Iya, benar-benar jadi mentor untuk timnya Bapak sendiri, ketemu objektifnya tuh apa sih, goalsnya tuh apa, terus mereka achieve sendiri gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kalau Mas Timi ini berarti gimana nih Mas, gaya kepemimpinannya? Mau dijawab secara teoritis boleh, atau 9 tahun nih, apalagi dari 0 banget kita bisa sampai sekarang sebesar ini ya kan, sampai Mbak Sarah jadi karyawannya. Itu gimana tuh kepemimpinan yang dibangun, yang prinsipnya tuh gimana sih Mas Timi? Coba Sarah cerita. Ya kalau Pak Ibu udah sangat banyak pengalaman dan udah matang ya. Kalau saya terus terang masih galau ya, Jadi karena masih baru pertama kali CEO, I don't think I deserve the CEO title juga sebenarnya, kayak mungkin masih banyak inner talk-nya lah gitu ya, masih banyak galaunya. Dan menurut saya banyak memimpin diri sendiri dulu sih, karena ya style berubah gitu. Awal-awal tuh impulsif, namanya founders gitu. Begini nih, oke saya punya ide ini. Kalau kita impulsif, yang di bawah jadi panik, ini mau apa lagi gitu. Terus saya sempat, oke ya udah saya zooming out dan impulsif kasih ide. Tapi yang butuh direction juga, energi nggak keluar. Jadi kan nggak ada hitam putih ya. Jadi ini kan art gitu. Jadi akhirnya saya banyak self talk, sempat impostor juga gitu kan, dikritik sama tim. Tapi akhirnya harus nyaman sama diri sendiri dulu sih. Apa yang kita bagus, strength kita di mana, kelemahan kita di mana, dan akhirnya saya berdamai sama diri saya. Emang saya agak impulsif, tapi saya merubah kata-kata impulsif itu agak negatif. Saya ngomongnya sekarang excitable, saya tuh gampang excited sama hal-hal baru. Jadi kan perspektif aja, kita ngelihat orang yang impulsif itu negatif, tapi dia juga cepat chasing opportunities gitu. Tapi memang dia mungkin nggak terlalu thorough bikin planning atau structure, tapi dia bisa mudah buat kemana-mana. Itu kan tadi balik lagi ke diri sendiri, saya kuatnya di mana, kurangnya di mana. Dan saya nggak harus jadi orang yang paling bisa semuanya, makanya saya punya tim, Sarah, ada teman-teman yang bisa mengkomplement kepemimpinan kita gitu sih. Jadi prosesnya 9 tahun menjadi CEO lebih banyak self reflection gitu ya, karena banyak galaunya, banyak impostornya, dan berdamai sama diri sendiri gitu. Karena menurut saya kalau kita punya self awareness, kalau kita udah pede sama apa kekuatan kita,
rasanya orang bisa nerima gitu ya, dan orang bisa dapat energi kita gitu, versus kita jadi orang lain, atau ya kita malah membohongi diri sendiri, orang juga nggak nyaman gitu. Mas Timi ini powerful banget tadi. PR ya Mas, PR ya. Kalau bisa disampaikan berarti before leading others, we must be able to leading ourselves first. Jadi kita pertama mengenal dulu, karena mungkin ini sedikit sharing juga ya Mbak Hana. Beberapa kali menemukan juga pemimpin in paper dia sangat bagus, kurang lebih sangat bagus. Tapi ada beberapa isu yang dia masih membawa isu-isu personalnya ke dalam kepemimpinan Pak. Mulai dari ambisi personal ya, ketidakselesaian dengan dirinya itu jadi impactful kepada tim. Jadi saya setuju dengan Mas Timi, memang harus selesai dulu dengan dirinya, berdamai, mengenal segala macam kelebihan dan kekurangan, sehingga kita nggak takut untuk meminta tolong ke orang ketika kita tahu mana yang kurang. Boleh proses dulu untuk Pak Indra dan Oke, udah 9 tahun aja masih belajar ya, berarti kita juga jangan sampai capek sampai belajar nih. Jumat masih ada kuliah, tetap harus kuliah ya teman-teman ya. Gitu loh, jangan nih. Jangan ngantuk yang ujung-ujung saya lihatnya gini. Oke, karena kita mau change leadership nih Mas. Tadi kan Bapak udah ngebahasnya dari sisi sistemnya ya Pak Indra ya, lebih ke kayak oke, yang tadinya government dulu sekarang lebih tahu nih mau ngapain, udah tahu. Kalau private lebih enak birokrasinya gitu. Kalau dari kepemimpinannya, perubahan kepemimpinannya di era digital, mungkin pertama kali 9 tahun yang lalu Mas Timi ngebangun Kita Bisa sama yang sekarang pasti beda dong, bener kan? Kepemimpinan yang paling apa ya, yang paling kelihatan gitu. Apakah akhirnya sekarang jarang ketemu sama semua timnya, ataukah kepemimpinannya justru malah jadi kayak saya justru lebih sering harus bonding sama teman-teman, atau yang tadi kalau kata Pak Indra kan coaching, mentoring yang sering. Kalau saya udah nggak sering lagi ngurusin strategi, meeting segala macam, itu 12 kali, tapi saya seminggu sekali harus coaching misalnya kayak gitu. Perubahan apa sih yang sekarang dan 10 tahun yang lalu lah, ini kalau masih 9, kalau Bapak 10 tahun yang lalu. Jadi kita mau lihat perubahan dari digital dan sebelum era digital Pak, kayak gitu Pak. Silakan mau Pak Indra dulu. Oh, Pak Timi gantian dong Mas Timi. Saya duluan nih. Nah ya, silakan Mas Timi dulu. Saya nggak terlalu ngerasain yang digital ya, tapi yang pasti di digital itu lebih mudah memvalidasi asumsi gitu ya, karena kita bisa melihat data. Jadi what doesn't matter what I know or what you know, yang what's matter adalah what the customer want kan, gitu. Dan itu bisa di-test gitu loh. Jadi tahan dulu. Once ya Mas ya. Iya, jadi saya mau ngomong sampai besar-besar juga sebenarnya sama aja gitu levelnya sama siapapun yang ngomong. Yang matters kan nanti kejadian nggak sih. Dulu waktu awal kan videonya gini, harus visinya seperti ini gitu, tapi ternyata kadang visinya tuh kayak shuttling gitu, 30.000 di atas kaki gitu, padahal customer di bawah ya Pak ya, bikin fitur A, B, C, D, tapi nggak ada yang ngerti, nggak ada yang pakai, ini ribet, pusing. Jadi ya melatih humble sih sebenarnya, karena mungkin kalau kita jadi bos, kita ngerasa punya ego, kita pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu ya. Dan kadang kalau staff mungkin susah mengkritik gitu, karena ya ada relasi kuasa yang tidak imbang gitu. Tapi ya at the end kalau melihat results ya udah lihat aja. Nah, menurut saya sih itu kunci digital ya, dan itu mempercepat feedback loop gitu ya. Apa kebenaran yang ditemukan gitu dalam proses eksperimen, ya udah setia aja ke sana. Nah, tugas pemimpin memberikan safe space, zona nyaman. Ini saya ngomong gini sambil saya refleksi ya. Kadang saya bikin teman-teman juga pressure gitu, tapi kalau teman-teman di tim itu punya safe space untuk eksperimen dan kita encourage untuk belajar hal baru, eksperimen, kita ketemu sendiri kok gitu. Karena bisa jadi bukan top down, tapi bottom up. Oke, jadi bikin safe space, bikin orang-orang mau eksperimen, dan akhirnya ya tadi bottom up tuh justru bisa jadi itu yang consumer wants juga ya Mas ya. Oke, luar biasa. Menurut Pak Indra gimana perubahannya? Sebenarnya kalau kita bicara digital gitu, ya memang belum pernah energi digital seperti hari ini. Jadi dia sangat yang merubah banyak hal, termasuk cara kita ya lifestyle, ya work style kita, ya bagaimana kita berinteraksi.
Dan kalau saya lihat kan digital itu membuat segala bisnis model jadi mungkin gitu. Ya, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Dan kalau kita lihat kan, kita jadi muncul berbagai inovasi-inovasi baru, model bisnis baru yang kemudian mendisrupt incumbent dan lain sebagainya. Nah, memang kalau era tadi sebelum digital kita bilangnya industrial era. Ya, industrial era itu memang kita selama ini sekolah itu diajarin kalau di industrial era itu bicaranya bagaimana mengelola sebuah bisnis dan lama-lama makin efisien, makin ya produktivitasnya meningkat, efisiensi gitu. Jadi kita diajarin dan itu mungkin problemnya jelas, solusinya kemudian juga lebih jelas. Nah sekarang ini mulai geser, problemnya ya agak jelas, solusinya agak jelas gitu. Nah mulai sekarang masuk problemnya pun nggak terlalu jelas gitu. Solusinya belum jelas gitu. Karena problemnya aja nggak jelas, ya ada solusinya apa? Makanya kita masuk ke era yang namanya era ya, emang insya Allah makin nggak pasti gitu. Oke, makin nggak pasti nih. Nah, jadi kita menghadapi yang sama seperti, jadi kita nggak ada yang namanya ahli masa depan ini, semua juga kita belajar. Maka kalau dulu kita bicara tadi efisiensi, dulu bicara sebelum era digital bicaranya scalable efisiensi. Nah sekarang kita masuk ke era yang namanya era inovasi. Jadi kita bicaranya scalable learning. Kita belajar bareng sekarang karena apa yang kita pelajari dulu mungkin sekarang dan ke depan sudah dipikir ulang lagi apakah masih relevan. Dan tadi sebetulnya kalau digital itu sebenarnya esensi digital itu bukan teknologinya, teknologi itu udah pasti itu tools lah. Tapi yang lebih esensi dari digital itu kan sebetulnya obses kepada creating value, obses kepada customer. Kalau dulu perusahaan-perusahaan established itu berpikir bagaimana membuat produk yang perusahaan pengen gitu supaya orang itu beli. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kayak startup, teman-teman startupnya membuat produk yang memang customer pengen gitu. Jadi sangat customer centric. Jadi jurinya customer kan. Jadi kita nggak bisa lagi pretend bahwa kita ngerti. Maka kita harus selalu ya obses kepada customer, obses kepada data, research supaya yang kita lakukan itu benar-benar sesuatu yang relevan, obses kepada ya openness. Jadi kita juga harus radikali open mind, jangan pretend kita ngerti. Gitu sih sekarang. Jadi yang saya lihat ini bicara tentang agility, bicara inovasi, adaptasi. Thank you Pak Indra. Mungkin sedikit summary ya. Nah, jadi kalau dari dua tadi ada satu garis besar yang bisa diambil teman-teman. Satu adalah kita harus bisa mengambil POV dari sisi customer. Menjadi customer centric itu penting. Karena apa yang menurut kita menjadi masalah belum tentu juga itu yang dirasakan oleh customer itu. Seperti yang Mas Timi juga bilang, kita udah bikin fitur awal-awal nih level 3000. Karena customer yang butuh yang level 2, level 5. Jadi nggak ketemu demand dan supply-nya. Lalu yang kedua, mungkin tadi juga kalau kita tuh harus bisa menjadi data oriented. Kita bisa merasa kalau ini dibutuhkan, tapi by data kalau nggak dibutuhkan, kalau nggak ada supportnya mau apa? Iya, karena itu mungkin itu yang bisa membuat kita bisa dan Alobank bisa menjadi besar seperti sekarang. Karena mempunyai prinsip masih jauh ya. Runway-nya masih aman kan Pak ya? Runway aman terus. Jadi mungkin itu dari besar diambil dari Mas Timi dan Pak Indra sekarang. Oke, digital itu berarti nggak melulu soal tools, teman-teman. Nggak melulu soal aplikasi, nggak melulu soal website. Ternyata justru soal customer centric. Itu mungkin bisa ditekanin kita masing-masing ketika, oh digital harus digital, ini harus digital. Nggak salah soal aplikasi, selalu soal apa yang konsumen mau, gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau dari tadi kita ngomongin change, terus achievement, kita mau tahu tantangan, Pak. Tantangan ini pasti sebenarnya banyak banget. Alobank dengan konsep yang mewah dan akuisisinya yang luar biasa. Akuisisinya luar biasa loh Pak. Itu ada kisi-kisinya tuh waktu itu ngomong kenapa bikin kayak gitu. Itu luar biasa ya. Akuisisi harus beli Rp1.000 ya kan? Akhirnya saya dengar Alobank Pak. Saya pakai sekarang Alobank. Gara-gara konsep. Nah, oke, pasti ada tantangannya dan begitu pun kita bisa ya. Sekarang yang paling cepat tanggap ngurusin bencana alam siapa sih kalau kita bisa? Kan yang sebelah ada kasus ya. Betul sebetulnya kita dulu. Kita lupain ya tadi ya. Nah, mau nanya lagi, pokoknya tantangannya kan selama 9 tahun atau mungkin selama 7 bulan di Alobank juga boleh. Yang paling kerasa, mungkin dari sisi kepemimpinan boleh,
dari sisi ngebangun perusahaannya juga boleh. Challenge mungkin banyak ya, mungkin Pasti. dispesifikin aja yang paling berkesan Pak Indra dan Mas Timi. Nempel sampai sekarang kayak, aduh ini kalau challenge ini kalau nggak lewat, itu udah antara jatuh dan hidup. Itu yang mana? Atau kalau Pak Indra nggak dialogin, mungkin boleh yang di BRI, yang di Telkom boleh. Oke. Ya, challenge pasti selalu di tiga ya, di talent, di culture, sama resource gitu ya. Nah kalau waktu di BRI tiga itu jelas karena dia bank legacy ya, bank tertua. Jadi banyak resource-nya yang sudah obsolete ya kalau IT pun IT-nya yang sudah lama. Kemudian talentnya ya beda karena era digital ini kompetensinya beda, mindsetnya beda, praktisnya beda. Gitu ya. Jadi kalau Mas Edi, kalau di digital itu memang pertama mindsetnya harus sangat tadi obses pada customer dan kemudian begitu melakukan sesuatu itu harus cepat dan panjang. Maka beda dengan IT. Kita ngomong IT itu kan supply side-nya, tapi kan demand side-nya digital. Nah, mindset-nya sangat ya customer obses tadi ya kepada bagaimana creating value, continuous gitu ya. Prakteknya juga beda. Prakteknya sekarang bicaranya design thinking untuk memahami ada empati dulu kepada apa problemnya customer. Kemudian kita bicara memanage sebuah produk itu semua sebetulnya masih hypothetical. Jadi harus divalidasi spring. Makanya bikin produk pun kecil-kecil satu-satu tapi rilisnya sering gitu ya. Maka disiplinnya beda. Kan dulu kan pokoknya di rootnya pengen kita bikin gitu. Sekarang nggak bisa. Maka kalau sekarang ini saya bilang nggak bisa sebuah perusahaan produk atau inovasi itu ditentukan oleh rapat direksi. Nggak bisa. Makanya harus pakai data. Untuk melawan itu pakai data. Pak, data mengatakan begini. Karena kalau melawan direksi gimana ya? Padahal belum tentu lebih ngerti, belum tentu lebih sesuatu yang diapresiasi customer. Nah, kemudian kompetensinya beda. Sekarang sudah bicara tadi ya data analitik, ya, bicara data science, data engineer, kemudian bicara cyber security, UI UX. Dulu mana ada UI UX gitu kan? Hidup kita kan jadi susah gara-gara Steve Jobs gitu. Dulu bank tuh baik-baik aja sebelum ada smartphone gitu, karena cuma ada SMS banking sama phone banking gitu. Sekarang gara-gara smartphone masalah warnanya jadi masalah, masalah tombolnya di mana jadi masalah. Itu jadi ilmu baru lagi. Bicara cloud, jadi ilmu-ilmu yang memang kompetensinya baru yang harus juga kita cari dan talentnya tuh juga masih sangat langka ya orang-orang yang punya digital talent. Jadi itu makanya masuk ke talent war. Butuh high skill tapi supply-nya masih terbatas. Itu sih kira-kira yang bisa lihat. Justru challenge-nya berarti dari sisi manpower, Pak. Dari talent, culture, karena mungkin 36 tahun tadi misalnya jadi direktur dari yang memimpin yang tua-tua sampai memimpin yang muda-muda ya, Pak. Berarti gimana caranya mereka benar-benar bisa memecahkan masalah-masalah company gitu ya, justru ya luar biasa sih. Oke, kalau Mas Timi, challenge terbesarnya selain tadi susah dapetin investor, hampir tutup Mas, kayak tadi udah agak lumayan jadi problem ya, tapi selain itu pas ngebangun, apa sih problem atau tantangan terbesarnya Mas Timi? Ya, lumayan sering ditanya ini, tapi setelah saya pikir-pikir, challenge cuma dua sebenarnya. Satu, menjaga kepercayaan. Dua, tetap relevan. Kalau menjaga kepercayaan itu relate banget sama industri kita ya, industri yang kita bisa trust is very important dan kita harus improve terus nih SOP kita, standar kita. Jadi sekarang kalau orang galang dana, mungkin kalau ada yang pernah bikin itu ada verifikasi diri, KTP, selfie, KYC, standar fintech. Kemudian kalau dia misalnya dia sakit, dia berobat di mana, rumah sakit mana, ceritanya, mungkin rumah sakitnya, itu kita cek semua, kita verifikasi. Terus kalau dia galang dana kan masuk kita bisa dulu, jadi kayak escrow account. Jadi kalau ada laporan dari publik, kita sering banget dapat laporan dari publik. Lalu kalau laporan dari publik kita investigasi, karena kita ada tim trust and safety, atau bahasa internal kita tim suzon. Gitu. Nah tiap hari kita suzon, ini benar nggak sih orang sakit? Jadi
ada tim yang melakukan pengecekan dan lain-lain. Nah itu dari segi campaign untuk kita make sure campaign-nya valid, transparansi juga. Sekarang kita bisa ada RAB, rencana anggaran biaya, dan bisa tahu kayak kalau dalam donasi ini dipakai untuk apa aja, kemana, dan lain-lain, diupdate real time, pencairan kemana, duitnya sisa berapa. Kita bisa sendiri pun, kita ada biaya operasional, kalau belum tahu kita ada biaya operasional 5%, kalau bencana alam 5%, itu kita laporkan di laporan audit kita, tahun lalu juga di audit TY, pertama kali sebelumnya kita juga di audit lembaga KB, dan kita selalu upload di website, bisa lihat rasio operasional dan lain-lain. So itu untuk menjaga kepercayaan. Kedua, tetap relevan. Tetap relevan ini agak luas ya, sebenarnya apapun yang bisa membuat kita bisa relevan. Masih di donasi, apakah perlu mengembangkan hal baru, itu kan bagian dari tetap relevan. Karena sekarang Facebook sama Instagram aja udah ada donate button. Jadi lama-lama kalau hanya tempat donasi bisa jadi ya ada banyak pilihan lain gitu. Nah ini kan pertanyaan eksistensial begitu ya. Jadi apakah kita bisa masih dibutuhkan? Apakah orang masih perlu? Ini pertanyaan relevansi gitu. Nah, kita sekarang lagi membangun beberapa hal lah gitu ya. Khususnya kita bersyukur kita punya aplikasi dan download 1 juta orang lebih gitu ya. Karena kalau website crowdfunding di sedunia tuh jarang yang punya aplikasi. Karena orang kalau donate kan ya klik donate kemudian pergi gitu ya Pak ya. Tapi di Indonesia kita senang banget karena ternyata orang mau bikin donation as part of the habit. Jadi sekarang mungkin saya pengen survei sedikit, teman-teman tahu nggak jam berapa aplikasi kita bisa itu paling ramai dikunjungi? Saya bisa jawab kan? Pagi jam berapa Pak? Boleh diajukan tangannya. Subuh, ya benar. Jadi aplikasi kita bisa itu jam 5 pagi, trafficnya naik 3 kali lipat. Jam 5 pagi. Habis sholat subuh langsung main sedekah ya Mas? Luar biasa. Terus ya, mudah-mudahan di sini ada jamaah-jamaah sedekah subuh. Tapi intinya tidak harus satu agama apapun, intinya people want to do kindness as a regular basis lah ya. Dan di kita bisa tuh kita bikin fitur kayak donasi otomatis gitu. Jadi masukin duit sekali misalnya 50.000 gitu. Setiap hari nanti kita auto allocate donasi otomatis gitu. Jadi orang berasanya tuh kayak nyumbang setiap hari gitu. Kayak membantu orang tiap hari dan laporan. Nah itu cara kita buat mendapatkan engagement, retention. Nah kemudian karena orang udah ada di aplikasi kita, di ekosistem kita, hopefully kita bisa ajak mereka ke use case lain gitu, yang tetap relevan dengan kita bisa. Contohnya sekarang kita punya program namanya saling bantu. Saling bantu itu intinya agak ada irisan dengan insurance gitu ya, is a protection product, karena kita percaya asuransi itu juga sebenarnya tolong menolong gitu ya. So tapi ini panjang lagi kalau ngomong insurance, tapi intinya tadi kalau balik ke challenge tetap relevan dan menjaga kepercayaan. Very nice, thank you Mas Timmy. Gue miss banget tadi dengar. Jadi kenapa miss? Karena mungkin kita bisa ini bukanlah perusahaan terbuka, tapi kita bisa, saya juga sempat cek website-nya, menyediakan laporan keuangan yang bisa diakses sama publik. Jadi mungkin juga salah satu cara kita bisa untuk menjaga kepercayaan dari customer dan penggunanya ya. Mungkin kita nggak bisa sedikit Mas Timmy dan Pak Indra topiknya. Kalau tadi tentang company, tentang pengelolaan, leadership dan lain-lain, ini masih berhubungan dengan leadership, tapi gimana Pak Indra dan Mas Timmy menghadapi talent yang mungkin sekarang GPL main beda jauh, apalagi Pak Indra ya. Pak Indra mungkin GPL udah sekarang udah di Gen Z. Kita spesifiknya ke Gen Z. Begitu pun Mas Timmy. Mas Timmy di era sekarang ini kan mungkin sudah mulai banyak dibangun soal Gen Z. Mulai dari entry level, level mid-nya, bukan mungkin udah di level atas. Ada treatment terkhususkah atau adakah penyesuaian untuk tetap tadi keyword adalah tetap relevan? Karena kan talent pasti ingin tetap relevan company-nya. Itu seperti apa, Pak Indra dan Mas Timmy? Ya, memang setiap generasi, ada Gen Z, ada Gen Y, ada Gen X, ya itu memang punya karakter masing-masing karena dipengaruhi oleh ya, lingkungan, teknologi dan sebagainya gitu ya. Tapi pada saat kita mencari talent gitu, akhirnya akan sama lagi ini ya, yang dicari gitu ya. Ya kita pasti melihatnya karakter dulu, gitu. Bagaimana dia attitude dia dalam bekerja, dalam berkolaborasi gitu ya. Itu hal yang tentunya tetap akan value-value seperti itu tetap ada ya. Karena kita karakter is mungkin lebih dari 50%. Berarti culture fit Pak ya.
culture fit ya. Jadi itu lebih penting. Selebihnya dia memang kalau saya bilangnya 2 as ya. Integritas dan antusias. Karena kalau soal ilmu itu nggak pernah ya, kita mungkin katakan insinyur ya, mungkin insinyurnya hari ini ke depan kan kita harus belajar lagi. Nah, jadi memang sebenarnya antusias untuk selalu adapt dan belajar. Jadi itu hal yang saya rasa nanti semua tentu dibutuhkan. Nanti makanya kalau mencari talent, kita sebenarnya bukan mencari bintang-bintang kelas, bintang-bintang kehidupan. Yang iya. Karena dia tepuk tangan dulu. Begitu sih. Jadi ya mau dia Gen Z, kita akan lihat itunya. Tetapi kita juga harus adapt dengan environment baru, tapi tetap nggak boleh kehilangan arah. Misalnya gini, kita bicara sekarang WFH atau WFO, gitu kan? Sebetulnya jangan itunya yang diomongin, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa kompetitif. Lalu dari situ dulu, bagaimana kita bisa melayani customer lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Nah, baru nanti dengan itu maka dia harus fleksibel kerjanya. Jadi itu sebagai akibat dari sebuah tujuan. Gitu. Berarti fokus ke purpose dan substansinya dulu, baru hal-hal yang ikuti di bawahnya begitu Pak ya. Jadi jangan buatnya dulu, jangan buat apa-apa, tapi why-nya dulu. Oke. Jangan. Menarik. Berarti Pak Indra ini berarti salah satu tipe Mas yang menganggap culture fit adalah hal yang sangat penting di company-nya. Begitu juga dengan tadi bintang kehidupan, bukan bintang kelas yang diambil. Jadi saya bisa nih ke sini. Saya bukan 3 besar Pak. Sini 27 orang ini bisa ikut tadi kita semua. Kalau Mas Timi lebih ke arah mana? Karena kita tahu leadership sebenarnya itu adalah seni, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Seperti yang Timi bilang, monggo Mas Timi. Iya mungkin kita agak beruntung karena secara organisasi orang bisa langsung relate purpose-nya apa, gitu, nolong orang gitu kan. Dan itu sangat membantu kita dalam merekrut tim, karena biasanya biasa bilang kalau lagi onboarding gitu ya, bukan saya yang milih Anda, tapi Anda milih kita bisa. Karena thanks to Tango kan, dia harus, kenapa dia pilih kita bisa in the first place? Dan saya yakin ketika dia milih apply di kita bisa, pasti ada energi yang connected somehow gitu. Kenapa kita bisa? Kan kita bisa ada pilihan lain gitu. Nah itu aja sih, dan saya percaya. Nah saya nggak perlu ngomongin kan visi, kultur, kita bisa apa, bla bla bla. Orang udah bisa relate gitu. Oh, oke, kita bisa tuh kerjanya ini. Nah, menurut saya tuh privilege lah, terbantu gitu. Tapi di luar itu tentu tetap harus diperkuat terus dengan mendekatkan tim sama customer, balik lagi sih gitu. Karena terus terang kita pun ya kita kan di belakang laptop aja ya. Makanya kemarin pas kerja Cianjur, saya bikin grup kayak grup cepat tanggap gitulah, dan isinya engineer, tim data gitu. Jadi ya kita benar, saya sering ngomong kan, every line of code saving lives. Tapi apa artinya gitu? Itu coding saving lives. Oh iya, ini beneran nih gitu. Dia bisa melihat langsung. Bahkan ada beberapa yang beneran ya jadi relawan di lapangan. Jadi menghidupkan culture dan membuat ruang interaksi antara kita sama user itu penting ya, dan itu malah sumber motivasi juga. Kadang-kadang kita bosan juga itu laptop, tapi kalau kita tahu impact yang kita kerjain itu jadi semangat lagi gitu. Dan kayaknya itu jauh lebih memotivasi ketimbang CEO-nya yang pidato gitu, lebih baik kita langsung. Berarti viral study case ya Mas, turun ke lapangan langsung untuk bisa tetap menjadi bahan bakar. Supaya mereka tahu kita buat di sini ada purpose-nya gitu. Hana silakan pertanyaan berikutnya. Mungkin kita mau menyapa teman-teman dulu nih. Karena udah mulai ngantuk nih kita belakang Erisang ya. Kita punya banyak sponsor teman-teman ya. Jadi acara ini nggak bakal sukses tanpa di support oleh Telkom Indonesia. Bayu kapal api ini bahasanya gimana nih? Ada briefing lagi bahasanya gimana nih? Kemors. Oke, semoga benar ya. Jadi supported by Telkom Indonesia, Kemors, Bayu, dan kapal api. Dan sekarang kita ada 5 power bank untuk penanya hari ini dari Telkom Indonesia. Nah,
Nah, coba kita nanti di akhir acara kita juga bakal ada feedback dari kapal api Indonesia ya. Mas Rizal. Kapal api cewek juga banyak. Kapal api itu pakai Indonesia, kapal api aja. Apa Mas? Nah sendiri di. Oke, kamu habis question boleh Pak Indra dicoba enak banget Pak. Tapi sambil nunggu siapa yang mau nanya kira-kira? Oke, luar biasa banyak yang nanya. Mas yang tengah dulu ya. Sebutin namanya dan mau nanya apa? Mana sebutin nama, NPR, asal, hobi. Pasalnya 3/4 berarti. Ya baik, sambil duduk. Boleh didekatkan dikit Mas, mikir Mas. Ya, kurang seksi suaranya kayak Mas Isang. Oke, nama saya Hardian Reza, NPM 2206445, manajemen umum. Mungkin pertanyaan saya ke Mas Timi ya, gitu. Karena saya penasaran mungkin back then, ya mungkin nggak ada hubungannya dengan leadership, tapi saya lebih tertarik juga mungkin ke bisnisnya ya. Nah, back then dari awal-awal Mas waktu Mas bikin pertama, ya mungkin kalau saat bikin startup kan pasti idenya macam-macam ya, ini itu, dan pasti mungkin yang pertama kali tercetus itu bukan kita bisa, gitu kan? Banyak portfolio lain, bisnis idea lain yang mungkin jalan juga, kita bisa juga jalan, dan nah itu dulu pernah muncul apa aja gitu di idenya. Nah terus akhirnya kenapa lebih fokusnya kita bisa dari pilihan-pilihan yang mungkin dijalanin bersama atau itu. Terus yang kedua pertanyaan saya, ya dibalik kesuksesan tadi ya dengan dukungan atau miracle yang didukung oleh banyak ya, termasuk Valen Kasali dan segala macamnya, kira-kira kenapa kita bisa karena kan tadi saat itu yang benchmarking ke crowdfunding luar itu banyak. Nah, bisa above the crowd itu bagaimana? Dan maksudnya mungkin bisa tipping point-nya tuh gimana gitu, saat kapan, momen apa gitu ya. Karena itu kan yang secret-nya itu kadang-kadang yang nggak keluar, yang kita nggak ketahui gitu di media atau segala macam gitu. Ya mungkin gitu aja Mas, karena saya juga pernah sempat mau bikin kayak crowdfunding gitu, cuman kayaknya gagal. Thank you Mas Reza, luar biasa pertanyaannya. Nanti nggak sabar banget. Kamu bingung banget. Pertanyaannya kita tampung dulu ya, bisa ya? Boleh, silakan. Tanya kedua. Oke, silakan. Mas, limitin ya, maksimal 3. Ini ada 4. Buat Mas Timi salam kenal, nama saya Agi. Saya pegawai swasta. Pak Indra Toyok, nama saya Agi Pak. Saya juga masalah. Oke, yang pertama pertanyaan buat Mas Indra sama Pak Indra dan Mas Timi gitu ya. Saya salah satu saya. Hal yang paling susah diterima oleh seorang leader itu apa? Nomor 1. Yang kedua, kan kita tadi ngomongin digitalisasi itu positive things-nya ya. Saya ingin tahu sebenarnya dari digitalisasi itu hal apa yang akan dikorbankan? Seperti itu aja dulu. Nanti kasih nilai dari pertanyaan. Thank you Mas Adi. Satu lagi kali ya. Dari wing kanan nggak ada yang mau nanya? Satu lagi. Mas Putra tanya. Oh enggak. Dapat order. Kalau ada pertanyaan mau saya tanya. Oke. Berdiri ya Mas, nama. Tenang, pertanyaan apapun nggak apa-apa Mas. Mau sabar nih. Ya malam Bapak, mau tanya Pak, jadi gini Bapak dan Mas Timi juga, jadi kebetulan saya juga di banking dan bukan dong banking gitu ya, dan kebetulan juga banking yang udah lumayan lama, jadi bukan pemain baru. Nah karena kita digitalisasi somehow, karena kita juga consist of different generations, banyak nih resistance ketika kita going digital. Dulu kan juga karena banyak banget pemain baru juga yang digital, kayak let's say sebut merek ya Pak, Genius, terus juga Jago dan juga Alobank itu kan mempunyai UI UX yang keren banget. Visual kita, saya
di kantor saya ini lumayan konvensional. Jadi ada semacam apa ya, conflicting differences, gimana kok banking yang saya kerja nggak mengikuti baru gitu Pak, dan ternyata ya ada conflicting ideas juga di leadernya gitu. Kadang merasa ya kita sebagai apa ya, karena sebagai pemain lama, jadi kita juga harus adapt dengan pemain lama, dengan nasabah lama yang mungkin lebih familiar dengan konvensional begitu. Tapi kan tadi ya growing ya Pak, kita udah bukan lagi di Gen Z, kita udah di Gen Alpha bahkan. Nah kalau boleh tahu di Alobank itu gimana ya Pak, apa namanya tantangannya, apalagi kan Alobank sangat booming dengan digital, terus juga di awal pecah banget Pak konsernya, terima kasih dua artis itu Pak. Ya sekali saya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ali. Luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya Mas Pisang. Dari pertanyaan pertama dulu dari Mas Hardian ya. Silakan Mas Pisang, apa tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaan lebih ke, saya coba singkatin ya Mas Reza ya. Lebih ke apa yang membuat kita bisa itu stand out, dan gimana cara Mas Timi tadi dari berbagai macam portofolio bisnis, kenapa jadi kita bisa yang difokuskan dan runningnya gimana? Siap, ya Mas Reza, makasih banyak. Jadi ada, kalau buka YouTube-nya Kita Bisa 2013 itu kita bikin video, itu video 9 tahun yang lalu tentunya, dan itu kelihatan sebenarnya intensi awalnya Kita Bisa. Jadi saya mengenalkan Kita Bisa sebagai platform kolaborasi sosial. Lalu fiturnya ada 3, donasi, relawan, berbagi ilmu, dan ya ada Pak Renal dan macam-macam gitu ya. Nah itu intensi awalnya Mas. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata satu platform kolaborasi sosial tuh ngawang banget tadi kan, makanya saya bilang di ngawang itu ngomongin saya sendiri, karena apa sih kolaborasi sosial, itu nggak ngerti gitu. Terus fiturnya juga kebanyakan 3. Setelah kita launching, ternyata relawan sama berbagi ilmu itu nggak diklik orang, yang diklik donasi. Tapi kita kill tuh 2 button yang lain, fokus saja ke donasi. Jadi kita sebenarnya balik lagi tadi divalidasi oleh data dan customer reaction gitu. Andai saja waktu itu saya start simple, jadi mungkin nggak harus bikin website yang canggih-canggih untuk belajar gitu. Karena kan nggak, kita belum kenal FTP gitu-gitu, punya pada project. Jadi saya langsung bikin website, ternyata nggak berhasil. So itu sih Mas. Nah, tipping point-nya dari mana? Nah ini juga lagi-lagi balik lagi diajari user. Jadi salah satu yang mungkin tadi Mas Reza bagus banget, apa yang nggak banyak diketahui orang. Mungkin teman-teman sekarang tahu kalau Kita Bisa paling ramai itu isu medis, kategori orang sakit gitu ya, bantuan biaya pengobatan. Tapi sejujurnya kategori medis itu tidak ada di Kita Bisa di awal-awal. Jadi di awal itu Kita Bisa isinya ya pendidikan, lingkungan, ya gerakan mahasiswa, kegiatan mahasiswa, bla 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 gitu ya. Lalu kita ada kategori lainnya, others. Nah, kira-kira 2016-2017 itu ada beberapa campaign tersebut user yang menggalang dana pakai kategori others itu untuk anaknya yang sedang sakit. Dan itu muncul beberapa campaign, sampai 3-4 campaign waktu itu. Dan saya temui usernya, dan ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, karena pertama kali saya dipeluk sama pengguna Kita Bisa. Dan dia bilang, Mas, dari Kita Bisa ya? Iya. Makasih ya, karena Kita Bisa itu memperpanjang usia anak saya. Maksudnya apa memperpanjang usia? Karena belakangan saya baru tahu anaknya ada di NICU, neonatal intensive care unit, ICU-nya buat baby. Dan setiap malam itu dia harus melihat di rumah sakit yang semakin meningkat gitu ya. Dan kalau mencapai threshold tertentu, bisa jadi treatmentnya dikurangi gitu. Dan dia melihat Kita Bisa tuh ada donasi 50.000, 20.000 itu dia bisa bayar gitu, sehingga dia tidak harus mengurangi treatment atau medication anaknya. Nah dari sana saya baru ngerti bahwa wow, ini ternyata segmen user yang paling butuh sama Kita Bisa. Karena sebelumnya asumsi saya yang butuh itu anak BEM, teman-teman social entrepreneur, social aktivis. Asumsi awal saya karena saya orang ini social entrepreneur, sama Renal gitu. Tapi ternyata ada segmen user lain yang lebih butuh sama kita, dan mereka memaksa masuk ke Kita Bisa dengan ngajarin kita. Dan sejak saat itu kita fokus ke medis sampai sekarang. Dan sekarang hampir 50% donasi kita untuk kategori medis.
karena itu momen orang sangat membutuhkan pertolongan, tidak hanya dari teman, dari keluarga, tapi juga dari orang-orang di sekitar. Nah itu sih Mas, itu bisa dibilang salah satu tipping point. Dan tipping point-nya again bukan saya lagi shower ketemu ide, tapi diajarin sama user. Tipping point lain tadi bikin app, bikin mobile app itu juga karena kita ngelihat ada pattern nih, orang donasi lumayan frequent, terus mereka mau bikinnya jadi habit, kita bikin app gitu ya. Dan itu agak lompat tuh sebenarnya karena nggak ada benchmark di tempat lain. Dan mungkin tipping point lainnya biasanya momentum sih. Jadi misalnya ya kita karena membangun kepercayaan di kita bisa itu benar-benar isu per isu ya Mas. Jadi kan kita setiap ada isu yang digalang dana di kita bisa, kita make sure banget itu pelaporannya jelas gitu ya. And, terus orang jadi bisa percaya karena mereka bisa relate, waktu itu pakai kita bisa, waktu itu pakai kita bisa. Jadi akhirnya itu jadi top of mind. Jadi a series of success stories lah gitu. Kisah sukses yang kita pupuk pelan-pelan. Dari 2013 saya masih ingat waktu awal 2013 itu ada sekolah anak jalanan yang digusur di Depok, lalu digalang sama mahasiswa, viral, kumpulin 130 juta gitu. Terus ada masjid yang terbakar di Papua namanya Masjid Polihara gitu, lalu viral di sosmed digalang sama Panji. Habis itu ada masjid di Tokyo yang mau dibeli, lalu ada peristiwa pengeboman gereja di mana macam-macam. Jadi banyak case-case yang waktu itu sempat jadi headline. Dan kita pastikan banget kita bisa deliver our product dan jaga trust masyarakat. Itu sih. Kalau itu apa ide-ide lain sebelum ide lain mau bikin startup apa ya? Terus terang nggak ada ya Mas ya. Apa ya? Sebenarnya kita bisa aja, cuman kiblatnya kemana gitu ya. Sempat saya waktu itu pengen jadi kayak Kickstarter. Kalau Kickstarter itu kan crowdfunding tapi versi yang buat creative ideas gitu ya, buat usaha. Sampai sekarang pun masih ada kategori itu di kita bisa, tapi memang nggak jadi fokus kita. Jadi kita tuh sempat crowdfunding sosial, habis itu nggak naik, kita coba ke crowdfunding isu-isu kreatif. Enggak, ini juga balik lagi ke sosial. Jadi lebih ke idenya tetap crowdfunding, tapi segmennya apa, value proposition-nya apa, itu berubah-ubah terus. Thank you. Ya, cukup jelas Mas Reza. Ya, thank you Mas Timmy. Saya lumayan tersentuh hari ini dari cerita ya. Mungkin kalau bisa dilihat journey kita bisa itu selain memang bukan dibentuk sebagai startup dari awal, memang ada faktor-faktor lain yang mendukung hingga akhirnya menjadi seperti sekarang ya Mas Timmy. Kalau boleh dikatakan secara kasar, quote unquote, itu udah menjalannya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Sampai jadi kayak sekarang. Bukannya tadi banyak support dari orang-orang sekitar, hingga akhirnya disupport oleh banyak kejadian yang mungkin tidak secara on purpose untuk menjadi tipping point yang kita bisa. Gitu. Untuk pertanyaan kedua kita lanjut, yaitu dari Mas Adi. Mungkin tadi kekurangannya dari digitalisasi yang dikorbankan itu apa? Lalu yang selanjutnya itu dari Mas Adi juga, apa yang paling sulit diterima oleh seorang leader? Ya, gitu Pak. Oke, saya mulai yang pertama dulu tadi ya. Tadi kalau nggak salah pertama apa yang paling susah diterima ya? Ya kalau mungkin referensi ke saya begitu sebagai leader, ya yang tidak bisa diterima itu karena gini, kalau saya sebagai leader itu apa yang saya pikirkan itu hal pertama yang saya pikirkan adalah hal terakhir yang akan saya tinggalkan. Apa itu? Itu adalah talent-talent yang lebih hebat dari saya dan culture yang baik, gitu ya. Maka kalau apa yang nggak bisa diterima adalah, ini tadi saya sudah bilang di awal, adalah bicara dari kalau integritas nggak punya integritas itu paling nggak bisa diterima. Karena antara integritas itu nggak lurus ya antara lahir dan batin, antara ucapan perbuatan dan tindakan. Nggak lurus, itu sesuatu yang nggak bisa diterima karena kita jadi pusing mikirin dia gitu, dia lagi ngapain ya gitu. Jadi kita kan maksudnya bisa mikir hal-hal yang lebih produktif dibanding mikirin karena dia nggak punya integritas dan yang tidak untuk perusahaan ya, tapi untuk hal yang sifatnya kepentingannya
itu adalah hal yang paling susah. Maka kalau ada integritas sebetulnya nggak bisa. Itu sudah nggak ada apa toleransi kalau seperti itu. Tapi kalau yang selebihnya asal dia punya dua hal tadi, integritas dan antusias, buat saya itu sudah, buat saya sebagai leader ya, saya tuh mungkin mentor apa ya, mentor seumur hidup gitu. Saya akan melihat setiap orang itu dari sisi positifnya, dari bakat dia, potensi dia gitu. Karena saya percaya setiap orang itu punya porsi-porsi kelebihan-kelebihan yang harus terus digali gitu. Terus kekurangannya ya terus saya nggak pernah berhenti juga untuk menegur, memberikan masukan untuk dia paling yang aspek-aspek yang perlu diperbaikinya juga diperbaiki. Jadi itu kalau saya sebagai leader, kalau sejauh bukan integritas ya, gitu ya. Nah kalau apa yang tadi perlu dikorbankan? Nah, oke. Mungkin tadi saya akan bicara dari filosofi. Sebetulnya kalau kita dalam hal berkarya begitu dalam sebuah perusahaan, tadi ini udah ngomong juga gitu. Sebenarnya kan apapun harus dimulai dari sifatnya yang sesuatu yang spiritual gitu. Purpose lah ya. Kenapa kita ada itu kan bukan sekedar bicara menciptakan keuntungan gitu, atau kalau itu nanti taruh aja uangnya di deposito atau di mana gitu. Bukan itu kan, kita memang harus punya purpose, harus ada suatu impact, atau kalau saya bilangnya sebenarnya kita harus punya identity gitu. Ya. Karena kita akan stand out begitu kita punya identity. Karena kalau kita nggak komit pada identity, nanti kita akan membingungkan siapapun gitu. Sebenarnya dia itu siapa sih? Perusahaannya apa sih? Nanti kita sekedar kalau perusahaan itu bikin, kok pengen bikin. Dulu seringkali gitu. Seringkali perusahaan besar tuh, bank itu bikin itu, kita bikin yuk gitu. Jadi kita latah, tapi sebenarnya kita melupakan kenapa kita ada, kenapa kita ini hadir gitu. Itu hal yang harus sebenarnya dari awal tuh kalau saya sebagai pemimpin adalah komitmen kepada identity itu yang pertama. Seperti saya Alobank, kenapa Alobank ada? Untuk apa Alobank ada? Itu harus ditanyakan dulu. Ya, kalau cuma sekedar kita sebagai bank digital, so what gitu. Bank digital juga banyak gitu, tapi kan harus ada identity yang betul-betul kita believe ini sesuatu yang ya pasti ada nilai spiritualnya gitu ya. Kalau kayak Alobank adalah kenapa Alobank ada? Alobank ada untuk memberikan experience a simple life. Jadi apapun yang membuat kehidupan jadi mudah itu sesuatu yang ingin di situ Alobank ada. Melalui apa ya? Tentu melalui leverage the power of ecosystem yang dimiliki. Itu ya. Jadi kalau ada yang dikorbankan adalah hal-hal yang nggak relevan dan nggak important gitu. Jadi karena kan seringkali kita tergoda yang melakukan banyak hal gitu. Cek itu relevan nggak, itu important nggak, itu ya jangan lakukan. Saya sangat impress gitu, selalu saya ulang contoh yang selalu menginspirasi saya itu Apple gitu. Apple kan memang dia selalu mulai dengan identitinya dia gitu. Dia hadir untuk memang think different, dia ingin hadir untuk men-challenge status quo ya, untuk empower orang dan men-challenge status quo. Jadi apapun yang dihadirkan itu memang membuat kita jadi transform. Bagaimana kita konsum konten, bagaimana kita akses kepada ya berkomunikasi dan sebagainya ya. Kemudian membuat sebuah ekosistem, menumbuhkan ekosistem partnernya gitu. Nah kalau kita lihat kan dari identity itu dia hanya melakukan yang nyambung dengan why-nya dia gitu. Maka kita akan sebel sebenarnya kalau lihat apakah tablet yang paling laku di dunia gitu. Boleh saya jawab aja lah, iPad gitu. Padahal kalau lihat iPad itu kan ngeselin gitu, colokannya banyak adanya gitu. Sementara yang lain, colokan ini feature sebenarnya sobat gitu. Untuk apa itu semua? Nah, kalau dia kan enggak, memang dia membuat sesuatu yang memang ternyata emang kita hanya butuhnya itu dan dipakai. Jadi maka kalau kita lihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Apple itu, dia perusahaan paling inovatif di dunia, boleh dicek. Dia inovatif di dunia dari tahun 2018, 2019, 2020. Dia selalu nomor 1 gitu. Tapi yang anehnya, dia R&D-nya paling kecil. Itu. Karena dia hanya fokus pada yang penting-penting aja. Yang nggak terlalu hubungan dengan why, jangan dikerjakan gitu. Jadi itu yang, jadi harus bisa milah mana yang
mendukung identity, mana yang enggak gitu. Itu antara yang dikorbankan. Tapi kalau lebih utama, lebih operasional ya. Yang nggak boleh dikorbankan itu customer. Pokoknya kalau ada yang terkait antara operasional sama hal melakukan inovasi, operasional dulu. Inovasi bisa nanti. Operasional sekarang customer lagi nggak bisa transaksi, ya itu dulu. Itu jawabannya. Oke, gimana Mas Adi? Main puas dengan jawabannya? Pak Indra ini selalu ini ya, main blowing ya. Saya sampai ini loh Pak, terkagum-kagum dari Pak waktu dengar Pak Indra ngomong. Apa Mas Timothy, silakan. Ya silakan, langsung aja mungkin ya. Itu belum jawab yang satu lagi. Oh iya, ditabung dulu ya Mas ya. Saya jawab deh. Masih Mas. Terkait bank kan ya? Terkait bank. Oke. Banking. Ya, ya memang saya lihat memang ya tipikal ya di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya kembali dari sisi mindsetnya ya, karena seringkali tadi mindsetnya seorang leader itu seolah dia setting the direction. Leader tuh merasa dia yang harus menentukan apa. Sekarang udah nggak jalan dia gitu. Sekarang jadi leader itu dia bukan paling ngerti, tapi mungkin dia paling berwenang gitu ya. Bisa punya kemampuan, punya resource untuk mensupport kan gitu ya. Tapi bukan dia paling ngerti ya. Oleh karena itu melalui perusahaan-perusahaan established itu dia defending gitu. Padahal yang lebih penting itu adapting. Selalu bisa adapt dengan apa yang konteks baru. Nah, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan yang hebat yang nggak pernah kebayang oleh kita bahwa dia akan jatuh, jadi jatuh karena dia nggak adapt gitu. Misalnya apa? Nokia gitu. Nokia tuh dulu pernah punya masa yang kita bilang kita kagum banget tuh. Mungkin nggak tahu ya. Kalau saya dulu kagum banget ini perusahaan luar biasa. Dulu value-nya aja 250 billion US dollars gitu. Hampir tiap 3 bulan muncul device baru. Kalau device baru tuh kita ngantri gitu. Apalagi bikin apa komunikator gitu. Gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang Nokia di mana gitu? Nah, apakah dia inovasi? Dia inovasi. Tapi problemnya bukan masalah inovasinya. Dia tidak adaptasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang hancur itu bukan karena tidak inovasi, tapi dia tidak adaptasi. Paham saya? Apakah Kodak tidak inovasi? Kodak inovasi. Dia yang menemukan kamera digital. Tapi dia tidak adaptasi, dia defending, lebih enak printing kayaknya nih lebih. Oh ternyata yang malah ini duluan Fuji gitu kan. Sekarang malah foto udah nggak dicetak, di sharing pakai Instagram. Jadi nggak ada. Sementara tadi kalau Nokia tiba-tiba dunianya dirubah oleh Steve Jobs, bukan lagi device, bicaranya DNA, malah apps kan gitu. Ntar apps-nya si Nokia yang masih jengkular gitu. Jadi sama sih, company-company itu yang problem adalah dia harus sebenarnya kalau bicara mindset itu yang itu fix dan growth. Merasa sudah bagus, merasa paling hebat, merasa paling itu paling bahaya. Maka selalu merasa kita apa yang harus perbaiki. Selalu merasa belum bagus saja. Selalu apa yang kita belum memenuhi harapan customer. Jadi kita obses terus untuk yang radically open mind, obses pada customer, obses pada kecepatan, obses pada data, research, obses pada openness, obses pada ownership, itu hal yang saya rasa perlu ada. Itu secara umum ya. Jadi, nah makanya yang itu saya juga ingin di Our Bank itu dengan bukan ini startup sih Our Bank itu. Ya, saya ingin mulai dengan benar dari awal gitu ya. Tapi ya cara saya merubah mindset itu ada caranya sih. Nanti perlu waktu lagi sih. Nanti bisa habisin waktu. Tapi nanti kalau waktu pas. Thank you Bang. Mungkin saya sedikit nambahkan sedikit dari Mas Alif ya. Mungkin dengan tadi saya ada banknya sama bank tua dan versus dengan bank baru tadi Mas Alif bilang lebih fresh, lebih custom oriented. Sedangkan kalau yang Pak Indra bilang adalah sebenarnya yang benar adalah harus tetap adapting, relevan, customer oriented, serta punya growth mindset. Jadi ketika itu tidak memiliki, maka mungkin nanti akan ada eranya seperti Nokia. Dia tetap berinovasi, tapi tidak relevan dengan kebutuhan dari customer-nya. Gitu, betul Pak Indra ya? Pinter Pak S2 di UI Pak. Alhamdulillah, kan dia harus riset ya? Oke. Betul ya. Dua pertanyaan lagi Mas Rizal ya. Sebenarnya terakhir kali dari Mas Timo ini. Ada yang langsung aja, karena power bank-nya 5 ya Bal.
Kan lu yang ngasih powerbank, masa lu yang lain? Kita coba tanya yang sebelah sini nih. Jangan lupa kapal apinya diminum Bapak. Silakan. Silakan Mas Timothy. Terima kasih Bu Ana, Pak Risa. Selamat malam Pak Indra, Pak Timi. Nama saya Timothy. Gimana Pak, kopinya enak nggak Pak? Udah habis nih. Udah habis loh. Iya. Nanti kita refill Pak. Jadi BA ya? Nah, bisa diatur itu Pak. Brand manager dia Pak. Oke, pertanyaannya sebenarnya gini Pak. Pak Timi, Pak Indra kan sekarang di kita bisa dua perusahaan ini memang secara diri itu sudah udah digital ya. Saya tertarik ke pengalamannya Pak Indra ketika di Bank BRI, yang dimana Bank BRI itu kan bank yang konvensional. Kalau kita analogikan seperti bus yang besar, yang porsi yang besar, tapi untuk bergerak itu rada berat gitu ya. Nah, saya tertarik pengalaman Bapak, insight ataupun experience Bapak sebagai leader di BRI dalam transformasi digital di BRI. Nah, apa kira-kira yang mungkin bisa sharing ke kita gitu ya? Terima kasih Pak. Kolektor ya Pak pertanyaannya. Tadi saya mau jawab ini sebetulnya. Ini kayaknya ntar Niklas bikin banget aja. Bentar ya, tapi ya satu lagi ya. Ya Bu. Oke. Mbak Mona mau satu lagi berarti? 3. Satu lagi nggak apa-apa, tapi nggak dapat powerbank nggak apa-apa ya. Yang penting dapat ilmu. Silakan Mas. Oke, malam Mas Timi, malam Pak Indra. Pertanyaannya simpel sih. Dengan pengalamannya Pak Indra 3-6 tahun di BFM, terus Mas Timi juga 9 tahun di Kita Bisa. Sebenarnya legacy apa yang ingin dilihat oleh orang terhadap Pak Indra maupun Mas Timi? Entah itu dari timnya sendiri ataupun dari orang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Oke, terakhir karena mahasiswa FM ini ambisius Pak. Satu lagi ya Pak ya. Gak dapat nilai padahal aku ada semangat nanya. Ini powerbank mereka beneran cuma enak ya. Ini anaknya berapa ya? Halo malam Pak, yang lain pada manggilnya Pak Indra, saya Pak Ibu deh. Pak dong Pak. Saya temennya Dian Pak, pas masuk kakak bisa angkatan sendiri. Iya, tadi Pak yang saya bilang. Mohon maaf Pak, saya dari Enterprise Pak, sebagai AM. Jadi dari Telkom sampai dengan sekarang masih 2016 sampai dengan sekarang masih menjadi AM Pak. Maksudnya apa tuh? Kita bantu Pak. Kok jadi koneksi kan ini? Enggak bercanda Pak Indra. Sampai dong Pak. Sebenarnya saya penasaran aja gini sih Pak dengan bagaimana Bapak menyikapi ketika Bapak pindah dari perusahaan yang berbasis IT ya Pak, yang Telkom gitu, terus ke bank, bagaimana Bapak menyikapi pandangan orang-orang nih Pak terkait dengan kira-kira Bapak ini bisa nggak ya membawa perubahan di digital tadi ini? Ini kaitannya dengan yang transformasi. Mungkin kalau yang tadi Mas Timi tanyakan bagaimana Bapak mentransformasi gitu ya ke BRI. Kalau saya lebih ke bagaimana Bapak menyikapi pandangan orang-orang BRI itu sendiri Pak, yang menaruh harapan besar gitu di Bapak dari yang sebelumnya Bapak melakukan transformasi digital di Telkom gitu, terus pindah ke bank gitu kan Pak, yang mana lini bisnisnya itu berbeda jauh gitu Pak dengan Telkom. Itu aja sih Pak Yu, thank you Pak. Pertanyaannya ini ya, filosofis ya, personal. Berat-berat ya, filosofis, berat. Legacy, baru ini Pak, kita kuliah malam, seberbobot ini baru ini. Biasanya udah masuk, ya bukan teman-teman. Luar biasa. Silakan, Rika, tadi pertanyaan apa tidak? Tadi pertanyaan ada yang pertama tentang Bank BRI, gerbong yang sangat besar, bisnis yang sangat besar melalui ya. Gimana Pak Indra ngebawanya? Terus yang tadi itu dua aja deh Pak. Nah. Iya. Mungkin jadi sedikit-sedikit agaknya mau ngomong aja juga ya. Mungkin ada sebagian menjawab. Siapa tadi? Timothy. Timi. Benar tadi sama Mas. Terima kasih di kopinya. Wow. Sudah digital cara berpikirnya gitu. Selalu inovatif itu ada value baru ya. Duit sendiri tuh Pak. Duit sendiri. Oke. Ya, saya jujur saya waktu mungkin perjalanan karir saya di Telkom waktu itu jadi direktur 10 tahun gitu ya. Saya sudah expired, memang tidak bisa lagi menjadi direktur, sudah harus keluar dari
mau udah expire dari Telkom. Jadi saya sebenarnya tidak pernah juga sih berpikir masuk BRI gitu ya. Tapi ternyata kan mungkin tentu ada pimpinan atau siapapun di atas saya yang mungkin melihat saya punya sesuatu yang mungkin dibutuhkan di tempat lain. Jadi saya ke Bank BRI. Sebetulnya saya hubungan dengan BRI boleh dibilang nggak ada juga gitu. Paling ketemu kalau rapat Himbara, saya Telkom ikut mendukung Himbara gitu. Tapi kalau tabungan saya punyanya BNI, BRI, Mandiri ya. Jadi, terus ke BRI ya. Memang BRI ini bank yang luar biasa besar, ya. Bank yang memang adanya di grassroots begitu. Kalau BRI itu kalau ada bank BCA gitu mungkin follow the money gitu ya. Kalau BRI itu follow the people. Ada orang, ada BRI. Saking gedenya gitu ya. Nah, memang pada waktu itu saya ditugasi 2. Pak Indra tolong benahi IT-nya dan transformasi digitalnya gitu. 2 tahun aja ya gitu. 2 tahun. Gua ngerti banget aja enggak gitu. Jadi sebenarnya saya masih totally ya new kid on the block. Masuk ke bank kan dunia yang nggak pernah kebayang, apalagi bank sebesar BRI. Ya itu, tapi waktu saya masuk memang ada problem mendasar begitu di IT-nya di 2 hal begitu ya. Satu itu masalah arsitekturnya memang nggak ada begitu, dan juga governance-nya. Kalau arsitektur nggak ada, memang governance juga agak susah. Nah, jadi memang waktu itu semua senang dengan dibuat sendiri begitu ya. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah aplikasi di BRI, mungkin hanya Tuhan yang tahu gitu. Saking banyaknya. Nah itu sehingga tugas saya memang ada 2 waktu itu. 1 bertobat, dan kedua berbuat baik ya gitu. Karena IT-nya harus dibenahi dari mengejar ketertinggalan, tapi juga harus selalu inovasi, berbuat baik ya. Karena itu bagaimana saya melakukan itu memang sama dengan pertanyaan begini, bisa nggak kita makan 1 sapi? Ayo. Jawabannya apa? Bisa ya? Begitu. Jadi bisa. Ya di slicing, jadi sop buntut, jadi steak, habis 1 sapi. Nah itu yang saya lakukan. Ya, saya slicing. Sebenarnya masalahnya di mana? Di jaringan kantor-kantornya, di jaringan backbone-nya, di data center-nya, di aplikasinya, di orangnya, jadi semua di slicing, sehingga masalah salah satu diberi. Karena kalau begitu ada masalah, sebenarnya masalahnya sumbernya di mana kan susah. Begitu. Karena dulu feature-nya BRI itu 3, Pak. Namanya TOL, time out, offline, sama lemot. Begitu lemot, ini gimana ya PC-nya apa aplikasinya? Maka harus slicing lagi. Itu cara juga, itu strategi yang tadi kalau bicara Pareto gitu, apa yang harus dikorbankan, itu caranya begitu. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya satu-satu di slicing dan akhirnya beres. Kemudian satu lagi adalah bicara berbuat baiknya nih. Tapi kan begitu bicara transformasi digital, sebetulnya is about changing the mindset, the culture gitu ya, dengan bisa meleverage teknologi supaya BRI lebih bisa lebih memberikan value lebih baik lagi dari customer. Kembali kan digital itu sebuah redefining our value proposition kepada customer supaya lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Itu yang, nah memang tadi menjawab Mas yang dari bank tadi, memang waktu itu saya begitu masuk ke bank itu kan satu industri yang sangat highly regulated. Jadi mindsetnya itu seringkali apapun tuh no dulu gitu. Begitu ngajukan no, kecuali kamu gini baru yes gitu. Jadi beda dengan fintech. Kalau fintech kan yes dulu baru nanti belakangan baru no gitu ya. Nah kalau di bank itu kita banyak mengajukan inisiatif, ditolak compliance, ditolak risk management begitu. Akhirnya memang harus ada cara. Bagaimana saya melihat seperti itu, memang harus gini. Beruntungnya berada di belakang itu adalah bagaimana kita lead tapi stay undercover gitu. Jadi kita sibuk aja bikin orang lain sukses gitu. Jangan kita yang ingin tampil kelihatan sukses. Karena suksesnya kita itu kalau orang lain sukses gitu. Itu yang prinsip saya berikan. Tapi kalau merubah culture itu yang nggak gampang.
Maka saya bikinnya gimana? Saya bikin ada 2 engine sebetulnya. Ada engine 1 sama engine 2. Engine 1 memang yang hari ini yang harus dibenerin, engine 2 harus menjadi model kurva baru, model bis baru, area pertemuan baru. Nah, merubah ini maka saya harus bawa dari culture-culture yang tidak tradisional. Jadi saya bawa orang dari startup, dari fintech, dari mana masuk ke BRI supaya dia bawa culture baru. Tapi juga untuk diterima juga nggak gampang. Begitu dibawa ke compliance, ke risk management juga nggak bisa diterima. Akhirnya caranya ternyata ya udah kalau harus dikeluarkan dari ibu kandungnya gitu. Taruhnya di anak perusahaan atau di venture capital, di startup. Begitu dia sebuah inovasi jalan, dan dulu di BRI saya buat yang namanya digital lending, pay later, itu di luar, taruhnya di luar BRI. Begitu jalan, yang di dalam, kok bisa, saya mau juga. Jadi dengan itu terjadilah, di dalam akhirnya berubah gitu. Tapi yang berubah yang di dalam ini seperti apa? Saya kalau merubah direksinya, kok gimana ya, nggak sopan juga gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah merubah yang di tengah. Karena yang di tengah itu dia akan menjadi enabler bagi timnya, tapi menjadi supporter yang baik bagi direksinya dan pimpinannya kan. Dan itu yang saya rubah hanya satu hal saja, mindsetnya aja gitu. Mindset yang apapun dimulai dari customer dulu gitu. Customer aja dulu, itu aja. Yang lainnya begitu udah offset tuh yang lain jadi gampang. Jadi harus belajar teknologi, belajar cara bikin kalender itu. Tapi ada trainingnya lagi, tapi mulai dari obses kepada customer, obses untuk create value, itu yang dirubah dulu di tengah. Begitu tengahnya berubah, memang terasa banget gitu ya, pada tim, pada kira-kira itu secara umum. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya napas dulu. Silakan Mas Dimi. Legacy ya. Jadi minggu lalu tuh kita habis bikin acara kecil di Enroll Festival Warga Bantuan. Tapi salah satu yang saya senang banget itu ada satu kejadian menarik. Pembicaranya datang, ada Pak Andi Aisyah, ada beberapa tokoh-tokoh gitu ya. Terima kasih direktur. Iya, tadi ada tokoh-tokoh yang datang. Lalu mereka pas datang itu nggak kenal saya, tidak nyapa saya juga, tapi langsung ngobrol sama tim Kita Bisa yang emang udah interaksi sama mereka langsung. Dan habis itu ya jadi bicara selesai udah. Jadi saya senang ketika Kita Bisa ternyata bisa menarik stakeholders orang-orang lain tanpa harus mengandalkan saya pribadi. Dan menurut saya itu, apalagi tim saya ini waktu itu isu tentang kekerasan perempuan gitu ya, mereka bikin namanya Kawan Puan, itu full of fun untuk bantu korban-korban KS, dan tim saya ini passionate banget sama isu KS gitu ya. Dan dia aktivis juga di Twitter, di SJW lah istilahnya. Jadi dia connected banget sama si influencer ini. Jadi pas datang mereka udah ngobrol aja juga gitu. Jadi dan maksud saya itu saya mengharukan sih, maksudnya iya tadi nggak perlu harus kenal saya, harus ngobrol sama saya atau di lokasi apa seremoni gitu ya. Pokoknya mereka langsung ngobrol. Nah, saya pikir itu sih Mas yang saya impikan sebagai legacy. Kita bisa terus relevan, berkembang tanpa harus ada saya gitu, dan bisa jadi multi generation company mungkin ya mudah-mudahan. Dulu Pak Renal sering ngomong tentang company yang ratusan tahun, kuncinya apa sih, values gitu ya, culture gitu ya. Nggak hanya sosok individu penting kayak Elon Musk, Steve Jobs penting, tapi rasanya kalau mau multi generational ya kaderisasi dan values itu aja. Cukup saya memang kita sama sih jawabannya. Jadi karena kita nggak pernah tahu, yang penting gini, kalau dalam setiap berkarya apapun gitu, karena gini, sebetulnya yang selalu kita ingin tahu kan apa sih berkarya. Dimanapun kita berada, kita ingin berkarya, bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan manfaat di setiap titik perjalanan karir kita gitu ya. Karena berkarya itu beda dengan ini. Berkarya sama misalnya pemain musik, bikin lagu itu karya.
Tapi kalau bicara, oh pemain musik, pemain gitar dia jago loh, ada yang lebih jago. Nanti pemain drum jago, ada yang lebih jago, pemain ada yang lebih jago. Tapi kalau karya tuh nggak ada. Kalau karya itu, misalnya lagu apa yang tahu ya? Amer Bojo ya. Atau itu Ojo dibanding-bandingin lah ya. Itu adalah lagu Ojo dibanding-bandingin yang terbaik di dunia. Karena cuma satu. Tapi kalau secara musikal mungkin kuncinya nggak canggih-canggih amat. Tapi baik karya, dia karya terbaik. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan, selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi kita nggak pernah tahu sebetulnya. Itu akan menjadi legacy yang kita sibuk aja do our best while you there. Tapi kalau bicara legacy, sebenarnya kalau ini saya jawabannya akan sama. Yang tadi saya sampaikan, hal pertama yang saya pikirkan adalah hal terakhir yang akan saya tinggalkan, yaitu talent-talent yang lebih hebat dari kita dan culture-nya. Maka seperti saya di BRI tadi, saya memang sudah berencana, saya harus selesaikan tugas ini, dan saya akan tahu tugas saya selesai pada saat saya tahu talent-talent saya lebih hebat dari saya, dan culture-nya bagus dan bisa melanjutkan ini untuk tadi sustain. Pada saat itu udah ada, saya sebenarnya udah nggak diperlukan lagi di situ. Maka itulah legacy yang terbaik adalah meninggalkan talent-talent yang lebih hebat yang bisa melanjutkan. Karena sebetulnya aset yang pertama dan utama dari perusahaan itu orang, bukan server, bukan intangible asset Pak. Udah tahu saya gitu loh. Lagi tadi mana? Mana ya? Mana? Mana udah kejawab atau belum? Belum ya. Penasaran ya? Menyikapi ekspektasi orang. Ya memang begini ya, saya ada sisi positif. Saya tuh punya prinsip self leadership tadi. Saya tuh punya self leadership. Bagaimana memimpin diri saya. Itu saya tuliskan dalam buku. Nanti kalau dicari di Google ada. Kalau mau bukunya saya kasih juga. Namanya manajemen alhamdulillah. Jadi sebetulnya itu sebuah kesadaran bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan itu nggak ada kebetulan. Kita harus bersyukur. Kita sekarang ada di Alobank, ya sesuatu yang harus dimaknai, disyukuri. Disyukuri itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi dimaknai dengan posisi itu bisa meng-create impact apa, menjadi rahmat apa, gitu ya. Dan kemudian selalu menyikapi apapun dengan sikap terbaik. Jadi jangan pernah BEJ gitu. BEJ itu blaming, excuse, justify gitu. Kurang aja, tuh cari excuse. Wah kita sebenarnya semua itu settingan itu kan kadang-kadang bukan kita ngatur. Tiba-tiba settingnya gini, ayo kamu gimana nyikapinya. Jadi sebenarnya lebih ke kita untuk memberikan sikap terbaik dari settingan yang ada di hadapan kita gitu. Seperti sekarang saya di Alobank, settingannya ada Pak Citi yang sebagai yang sangat detail, ada koordinator keuangannya, ada kan kita juga harus menyesuaikan dengan itu. Bagaimana saya bisa memberikan value dalam posisi saya sebagai CEO Alobank terhadap ekosistem, itu kan sesuatu yang disikapi ya apapun itu ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya dengan manajemen alhamdulillah itu 3-1 selalu bersyukur apapun selalu dicari dicari hikmah dari setiap kejadian begitu. Dan apapun itu selalu merasa berlimpah gitu. Jadi kalau ada kita kurang orang, alhamdulillah kita kurang orang. Gitu. Gimana? Berarti kita harus lebih banyak kolaborasi. Itu kita kurang dana. Itu juga semua benar disikapi dalam istirahat. Ya. Kedua, saya selalu orangnya kita harus jadi aktor, jangan jadi victim. Kita harus merasa kita punya ownership dari situasi ini. Ya, kita orang kedua kita belajar. Yang ketiga adalah contribute di mana kita. Itulah esensi dari yang saya bagaimana. Maka kalau kita ditugasi di IT, saya bersyukuri aja. Nanti orang mau pikir apa, saya nggak terlalu pusing sebetulnya gitu. Ya saya sibuk aja bagaimana saya bisa contribute di BRI. Dengan latar belakang saya memang masih harus banyak belajar. Saya UK on the block, saya harus banyak belajar. Tapi juga satu sisi lain, saya juga nggak punya beban jadinya gitu. Sehingga saya bisa melakukan banyak hal yang nggak terlalu banyak. Kalau mungkin kalau saya orang bank, mungkin saya terlalu mikir gimana gitu. Saya membawa hal perubahan yang ternyata itu memang mungkin ya ada manfaatnya begitu kira-kira gitu. Ya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman.
Balik lagi ya, mungkin saya coba menyimpulkan lagi ya dari jawaban Mas Timi dan Pak Indra. Satu garis besar yang bisa kita ambil dari Pak Indra dan Mas Timi, mungkin beliau-beliau ini sudah memiliki self leadership yang bagus. Mereka sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya, sehingga apapun faktor eksternal yang ada itu tidak akan terlalu mengganggu. Fokus on the internal, fokus on the impact. Ya, habis itu yang satu yang perlu kita jaga berarti adalah positive attitude. Kita nggak perlu berpikiran aneh-aneh orang bakal ngomong apa, yang penting kita berniatnya baik dengan manajemen, alhamdulillah ya Pak ya. Terus ya kita berkarya dengan maksimal, itu aja yang harus difokuskan. Oke Pak Indra ya, pinter banget saya. Mau puji diri sendiri sekarang, oke. Yang kerasa nih teman-teman, udah di mau bikin acara. Hari ini benar-benar nggak kerasa, dan jam 7 kita udah ngobrol-ngobrol 2 jam setengah ternyata ya. Dan mungkin untuk merecap hari ini kita ngomongin leadership in digital era. Tadi mungkin di fase 1 kita ngebahas bahwa digital itu bukan soal tools teman-teman, tapi soal consumer centric gitu. Mungkin di keep in mind ya teman-teman. Dan untuk calon-calon pemimpin nih, teman-teman MFUI yang saya sayangi, leadership insight-nya adalah ternyata yang tadi Risa sebutin ya, bahwa kita yang penting nggak usah pikirin omongan orang, kita nggak usah pikirin nanti Allah gimana, selama kita lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya baik. Oke, itu tadi closing statement dari aku dan dari Hana dan Risa. Kita dengerin terakhir statement closing dari Pak Indra sama Pak Timi sebelum kita tutup acaranya gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Timi dulu nih, Mas Timi maksudnya. Closing statement. Untuk menyemangati teman-teman ternyata apa yang bisa kita. Karena saya yakin sih Mas, dari teman-teman sini pasti pulang dari sini akan mau membuat sesuatu yang impactful, either di lingkungan terkecilnya atau sampai lingkungan terbesarnya. Nggak harus semua bikin startup juga. Dari start orang beda-beda, finish orang beda-beda. Jadi apa yang didengarkan malam ini bisa jadi relevan, bisa juga tidak. Tapi tadi saya balik lagi ke self awareness tadi ya, karena kadang kalau ini donatur kita bisa nih ngomong ya, kalau kita look up jadi insecure, kalau kita look down jadi bersyukur gitu. Jadi kalau kita kebanyakan melihat apa hal-hal yang glowing, charming, apalagi kalau kita scrolling Instagram kan hidup orang kayaknya bagus-bagus aja gitu, insecure, oh dia langsung dia startup, seperti ada pressure dari kan, tapi kadang-kadang kita lupa dari alhamdulillah mau tahu gitu. Sok bijak nih gue nih, itu aja. Thank you Mas Timi. Mungkin kita sudah terlalu capek ya dengan hingar-bingar dunia karena apa tentang achievement. Tapi ya mungkin tadi kalau saya lihat ya, jadi sebagai leader kita intinya sih kita harus jadi apa ya, leader itu sebetulnya kan punya follower ya, jadi memang kita harus bisa menjadi ya, model sih, role model dari apa yang kita ya, ada lurus lah antara lahir dan batin, antara ucapan dan tindakan. Itu yang sebenarnya paling esensi dari sebuah leader, dari seorang leader ya. Dan kalau yang tadi yang saya sampaikan, ya tadi kita selalu memaknai dimanapun kita berada, gitu. Do your best while you there. Dengan 3 tadi kita melihat self awareness, kita mengenali diri kita, strength yang weakness-nya, kemudian juga kita selalu nggak berhenti untuk belajar ya. Dan terakhir kita walaupun dimanapun jadi be a people of impact. Jadi kita bisa menjadi ya insya Allah menjadi rahmat dimanapun kita berada. Mungkin tadi saya. Oke, acara ini tidak akan selesai tanpa disponsori oleh apa lagi? Telkom Indonesia. Bye you.